Aku akan mengubah air matamu menjadi tenun. Itulah sepenggal cerita dari burung beruai. Halo semuanya, apa kabarnya? Tentunya semuanya baik-baik saja kan? Perkenalkan, nama saya Tasyana Anggela Siska dari SD Kristen Bukit Pengharapan, Kabupaten Sanggau, akan membawakan sebuah cerita dengan judul Asal Mula Burung Beruai, Legenda Kalimantan Barat. Burung beruai adalah nama burung yang dapat ditemukan di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Burung tersebut memiliki bulu yang indah serta suaranya yang nyaring. Namun teman-teman, siapa sangka ternyata burung beruai adalah jelmaan dari seorang putri raja. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak cerita dari saya. Konon pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan kecil yang letaknya tak jauh dari bawah kaki Gunung Beruai dan Gunung Bawang di pedalaman Kabupaten Sambas. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang memiliki 7 orang putri. Sayangnya, sang ratu sudah lama tiada dan sang raja tak mau menikah lagi. Ketujuh kakak beradik tersebut memiliki paras yang cantik, dan si putri Pusula yang paling cantik. Tak hanya paman, ia juga berbudi pekerti, jujur, baik, ramah, suka menolong, serta taat kepada orang tua. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain yang berperilaku buruk, angkuh, pemalas, dan suka membangkang. Hal itulah yang membuat sang raja lebih menyayangi putri bungsu daripada kakaknya yang lain. Melihat hal tersebut, maka muncullah rasa iri hati di hati keenam kakak putri bungsu. Mereka melampiaskannya dengan memukul si putri bungsu. Si bungsu hanya dapat terdiam karena takut dengan ancaman dari kakak-kakaknya. Suatu sore, sang raja terkejut dengan penampilan badan putri bungsu yang badannya bebal. Apa yang terjadi dengan putri bungsu? Mengapa badan putri bungsu bebal? Tanya sang raja kepada keenam putrinya. Si bungsu tersiap saat bermain di taman Baginda saat berjalan sepupu, jawab salah satu kakaknya. Benarkah bungsu? Si bungsu terdiam sesaat dan memandangi ke arah keenam kakak-kakaknya. Benar Baginda, Aginda terjatuh saat bermain di taman saat mengejar kupu-kupu. Mendengar ucapan si putri bungsu, sang raja pun mempercayai dan tak mau memperpanjang permasalahan tersebut. Suatu malam, si bungsu duduk di dekat jendela kamarnya. Ia memandangi bintang-bintang yang ada di langit. Matanya tak dapat terpejam karena teringat akan sang ibunda. Andaikan saja ibunda masih ada, mungkin nasibku tidak seperti ini. Ibunda akan selalu melindungiku. Ibunda.
kepadanya. Hal itu tentu saja membuat putri bungsu senang bukan main. Akhirnya keenam kakaknya mau berteman dengannya. Suatu hari, keenam kakak putri bungsu mengajak putri bungsu untuk memancing ikan di dua batu yang terdapat aliran-aliran sungai kecil yang memiliki banyak sekali ikan. Setelah sampai di dua batu, salah satu kakak putri bungsu menyuruh putri bungsu untuk masuk terlebih dahulu. Masuk saja kamu terlebih dahulu, kami pasti menyusul, kami mau bangun sesuatu. Dengan semangat, si putri bungsu masuk ke dalam gua. La 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 la. Teman-teman, apa ya kira-kira yang terjadi dengan putri bungsu di dalam gua? Yuk kita lanjut. Kalian di mana, Kak? Kakak, kalian di mana, Kak? Suasana gua yang gelap gulita membuat putri bungsu merasa kesepian. Siang dan malam, si bungsu hanya dapat menangis. Hingga 7 hari di dalam gua, si putri bungsu mendengar suara gemuruh yang hampir merobohkan dinding gua tersebut. Setelah itu, muncullah seorang kakek tua di hadapannya. Apa yang sedang kakak lakukan di sini, cucuku? Tanya sang kakek kepada si bungsu. Si bungsu menceritakan semua yang dialaminya hingga ia berada di dalam gua batu. Mendengar cerita si bungsu, sang kakek pun merasa iba kepadanya. Dengan kesaktiannya yang mengubah air mata putri bungsu menjadi telur yang berwarna putih yang ukurannya besar dan berjumlah banyak. Setelah itu, kedua tangan putri bungsu berubah menjadi sayap seekor burung. Tanya si bungsu keheranan. Aku akan mengubah engkau menjadi burung, cucuku, dan engkau akan bebas dari kesengsaraanmu. Setelah sang kakek sakti berdoa, sekujur tubuh putri bungsu berubah menjadi seekor burung yang memiliki bulu yang sangat indah. Engkau sudah mengubah menjadi burung, cucuku, dan engkau harus menyerangi telur-telur tersebut selama 25 hari. Si bungsu yang sudah berubah menjadi burung hanya bisa menjawab dengan suara burung. Setelah menjawab dengan suara burung, sang kakek sakti pun langsung hilang. Jemaat putri bungsu pun langsung menyerangi telur-telur tersebut. Setelah 25 hari menyerang telur, telur-telur pun menetas. Ternyata burung-burung tersebut adalah burung yang sejenis dengan burung jemaat si putri bungsu. Setelah dewasa, mereka pun terbang meninggalkan gua batu tersebut dan bertengger di ranting-ranting pohon yang berada di depan istana sang raja. Dari situlah jelmaan putri bungsu melihat keenam kakaknya dihukum oleh sang raja karena telah mencelakai si putri bungsu. Setelah itu, sekawanan burung tersebut pun terbang ke arah hutan. Dan dari situlah warga setempat menamai mereka burung ruai. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil adalah sebagai
Tasiana. Pagi. Tasiana berlatih berapa lama? Dari awal liburan. Awal liburan. Ini baru masuk sekolah ya? Dari awal liburan bagi rapot kemarin. Baik. Tasiana, dari biodata saya melihat bahwa ada beberapa buku yang pernah kamu baca, termasuk yang namanya Cerita Rakyat Nusantara. Bisa nggak ya dalam Cerita Rakyat Nusantara itu kamu sebutkan 5 cerita rakyat yang pernah kamu baca itu apa saja? Ada Batu Menangis, habis itu ada Malin Kundang, Danau Toba, Baru ingat 3 saja. Baik, yang 3 ini pelajarannya ataupun hikmah yang bisa diambil berbeda-beda. Berbeda atau sama kira-kira? berbeda. Berbeda. Baik, jadi kamu sudah bisa menyimpulkan perbedaan-perbedaannya ya. Baik, terima kasih.